Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat siang dari Darwin, Australia. Saat ini saya ngevlog sendirian lagi. Istri saya sedang nemenin Caca di sebelah. Ini ruang kerja saya, lumayan berantakan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya, seperti kami semua. Di vlog kali ini saya ingin merespon banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan yang masuk ke Instagram, ke WhatsApp, ke email tentang dua vlog perdana saya, ihwal inovasi dalam riset di ILT di Indonesia ya, dunia pendidikan bahasa Inggris. Em, Satu, ada yang nanya misalnya inovasi itu dimulainya dari mana. Jawabannya pasti harus dimulai dari diri sendiri gitu. Otak kita itu sudah Allah desain untuk sangat perseptif terhadap masalah gitu. Jadi orang-orang yang pinter itu, kata neuroscience itu, otaknya selalu bisa mencari masalah, lalu memecahkan masalah itu, bukan membuat masalah. Kalau kita ngelihat ada yang berserakan di jalan gitu ya, kita merasa itu sampah, kita ambil, berarti otak kita otak yang sehat gitu. Kalau kita ngelihat ada yang salah dengan kurikulum kita, maka para dosen, para guru jangan diem aja, do something about it, bikin riset lanjutan gitu tentang kurikulum. Karena bagi saya pribadi, kurikulum renewal itu seperti ngupdate software di iPhone atau di iPad ya, maaf nyebut merek. Uniknya untuk dua produk Apple itu, kita hanya bisa ngupdate software kalau baterainya itu di atas 50%, ya kan? Nah, guru-guru kita, dosen-dosen kita itu kira-kira siap nggak misalnya dengan proyek perbaikan kurikulum, penyempurnaan kurikulum setiap 2 tahun sekali gitu. Karena jurusannya apapun harus siapkan dengan perubahan keilmuan gitu. Perubahan keilmuan itu sangat cepat sekali. Misalnya zaman dulu traditional science itu hanya melihat satu variabel lainnya nggak dianggap atau paling tidak dianggap konstan misalnya. Tapi kalau di science yang postmodern misalnya, seorang saintis itu ditantang untuk melihat kompleksitas. Jadi all variables are at work gitu ya. Ngajar juga sama gitu ya, kita ngelihat kelas itu sebagai sistem yang kompleks, jadi tidak lagi kita mengadopsi satu pendekatan one size fit all, satu obat untuk semua, enggak gitu ya. Nah, inovasi itu harus diniatkan dari diri sendiri, jadi kita harus membiasa melihat terbiasa melihat ada masalah apa, ada gap apa yang ada di sekitar kita ya, kurikulum kita, service service akademik, service kita ke mahasiswa seperti apa kekurangannya gitu. Jadi kita dari waktu ke waktu harus menantang diri kita sendiri untuk melihat problem solving ya. Jadi DNA sebagai inovator harus dimulai dari diri sendiri, ngelihat masalah yang paling ada apa, dan kita bisa mengumpulkan informasi sebanyak apa agar kita bisa berkesempatan untuk memberi solusi gitu ya. Nah, antara problem identification dan problem solving itu ada jeda kan. Nah, disitulah learning itu terjadi. Kita akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, ngobrol sama orang, baca sebanyak-banyaknya gitu kan, memformulasi hipotesis. Disitulah learning terjadi. Makanya banyak sekali literature yang bilang tentang learning brain gitu ya. Karena learning brain itu ujung-ujungnya adalah ke problem solving. Tapi problem solving kan kalau jerun ke belakangnya ada learning, ada apalagi problem identification, itu satu. Keduanya kalau di konteks tadris bahasa Inggris Yayan Syarif Jati Cirebon misalnya, kurikulumnya harus sangat fenomenal, dalam artian dia harus merujuk ke Kemdikbud gitu ya. Harus juga merujuk ke Kemristekdikti, harus juga mau bikin aturan-aturan yang khas Kementerian Agama dan juga khas YIN gitu. Terlihat kurikulumnya tuh sangat gemuk, sangat obese gitu ya. Dan
apakah dengan kurikulum yang gemuk itu, karena di kurikulum kita banyak sekali titipan ya, mata kuliah A, B, C, D segala macam. Lalu kurikulum yang gemuk itu membuat kita agile nggak, membuat kita gampang bergerak apa enggak sebagai researcher? Itu pertanyaan dasar yang sering saya ajukan gitu ya ke kawan-kawan. Nah, lalu ada mahasiswa yang nanya, apakah riset saya tentang A ini terlalu besar untuk anak S1? Saya bilang ya riset itu masalah kepantasan aja. Kawan-kawan pantas nggak menerimanya seperti nyari jodoh gitu. Jodoh itu kan tergantung kita nih, kalau kitanya baik kita dapat yang baik, kalau kita yang nggak baik ya kita juga dapat nggak baik. Mungkin kepantasan kitanya, kesiapan kitanya untuk berinovasi itu sudah sejauh mana gitu. Karena saya ngajak anak-anak semester 8 untuk terus berinovasi dalam artian buka mata, buka hati, berani nggak eh, membuka diri terhadap ilmu pengetahuan yang baru gitu, yang jarang dilakukan orang ya sebenarnya. Terus ada lagi misalnya pertanyaan, lalu inovasi itu kira-kira harus dilaksanakan dengan cara seperti apa ya? Caranya banyak sekali. Kalau saya memulai menginovasi pemahaman saya tentang research in ELT misalnya dengan pertanyaan ini misalnya, is Indonesia a safe haven for teacher-centered ELT pedagogy misalnya? Apakah Indonesia itu surganya bagi praktek pengajaran bahasa Inggris uh, yang orientasinya guru, itu dimana guru aktor utamanya, maksudnya aktor utama itu semuanya didominasi oleh guru misalnya. Is Indonesia an epicenter for monolistic pedagogy? Monolistic pedagogy itu yang kita belajar hanya dari satu sumber, dari guru saja, dari satu buku aja gitu ya. Di abad 21 ini kan guru sebagai faktor utama, tapi dia perannya adalah sebagai learning manager. Jadi managing learning itu yang kami kembangkan di Charles Darwin University Australia. Saya dididik seperti itu oleh supervisor saya. Lalu kalau memang Indonesia itu safe havennya buat teacher centered ELT pedagogy, siap nggak kita memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dunia misalnya? Karena pendidikan kualitas dunia itu intinya adalah memuliakan siswa dengan segala potensi dirinya gitu. Jadi intellectual capitalsnya itu pas sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Jadi kita membangun capital mahasiswa itu dalam perspektif mereka gitu. Jadi student centeredness itu harus ke arah sana. Lalu kalau ada yang masih ngajar dengan pendekatan teacher centered, di mana guru itu mengadopsi one size fits all approach, apakah itu masih relevan? Ya kemungkinan besar nggak relevan lagi, karena kita tidak hidup di abad 17, 18, 19 lagi ya, nggak di 20 lagi, kita udah di hampir seperempat abad di abad 21. Dan saya khawatir dalam konteks tempat saya mengajar, meneliti misalnya di Tadris Bahasa Inggris Yayan Shan Jati Cirebon, jangan-jangan seperempat abad 25 tahun di abad 21 ini, jangan-jangan kita belum ngapa-ngapain gitu ya. Jadi harus banyak berbenah. Terus saya juga memulai inovasi untuk diri saya sendiri. Itu adalah saya menyadari banget bahwa selama ini banyak kawan-kawan yang berfokus pada methods of teaching, tapi tidak pernah membahas nature of learning. Dulu saya berpijak di linguistik gara-gara saya memang nggak pernah percaya ayat-ayat methods of teaching gitu. Saya lebih percaya bahwa descriptive language study itu oposisi yang saya percaya, yang mungkin lebih masuk akal waktu itu. Tapi setelah berkenalan dengan neuroscience, saya pun nggak percaya linguistik itu bisa dijadikan basis menjelaskan how human learns language misalnya. Kenapa seperti itu? Jawabannya mungkin
kalau kita ngambil di dunia kedokteran ya, di dunia kedokteran, uji coba obat-obatan itu kan harus sesuai dengan kapasitas aspek biologi manusianya gitu ya. Jadi yang kedokteran ya harus belajar biologi juga. Nah, kita para guru juga akan lebih masuk akal kalau pengajaran kita itu basisnya adalah organik, pendekatannya eh, apa namanya, mekanisme otak, cara kerja otak gitu ya. dan dan saya di riset saya kan mungkin tidak 100% neuroscience, tapi mungkin hanya 0,02% gitu ya. ke saya harus memilah-milih ayat-ayat yang paling pas yang bisa saya gunakan untuk mensupport pemahaman baru saya bagaimana sebenarnya manusia itu belajar bahasa atau belajar literasi gitu ya. Mungkin juga di LPTK, di FKIP di seluruh Indonesia ya. Saya penasaran ya, apakah mereka masih di methods of teaching atau sudah bergerak ke nature of learning yang basisnya di biologi. Jadi biological basis of language learning. Saya malah di pertemuan pertama bimbingan ya dengan Profesor Andrew Lyon ditantang, lala riset kamu itu ujungnya adalah biological profile of language learning in Indonesia. Wah, saya nggak jenghok ya, itu maksudnya apa gitu kira-kira. Kalau segala sesuatu didekati dengan biologi, kata beliau, akan lebih masuk akal karena kita ini makhluk biologis gitu. Berbahasa juga fenomena biologis gitu. Grammar juga itu di constraint, ada biological constraint dari grammar, cara kita baca, cara nulis juga dipengaruhi oleh biologi kita. Mungkin kawan kami bisa mengakses Miller misalnya, berapa jumlah informasi yang bisa kita tangkap dalam satu chunk misalnya. Bisa 5 sampai 7, ada orang yang hanya bisa 2, ada yang 5, ada yang 7 gitu ya. Terus untuk konteks tadris bahasa Inggris ya yang di Cirebon misalnya, ya saya konteksnya konteks kecil aja. Kalau mau masuk meritokrasi global gitu, global meritocracy, syaratnya mungkin satu tapi berat, yaitu kita harus menyediakan pembelajaran kualitas dunia. Pembelajaran kualitas dunia itu adalah pembelajaran yang multi sensorial, yang anak-anak mahasiswa kita didukung segala sesuatunya agar belajar itu sangat menyenangkan. Ketika mereka belajar ke kelas, parkir motornya mereka udah nyaman, sangat homey di rumah, ketemu dosennya senang karena dosen-dosen yang penuh energi, penuh karisma, penuh inspirasi gitu. Ketika mereka ke kelas, mereka juga merasa ini kelas tuh bersih banget, nggak ada sampah gitu ya, dingin, mudah-mudahan ada AC-nya gitu sekarang. Dan pembelajarannya juga tidak monolithic, tidak lecturing doang dosen gitu ya. Dan teknologi tersedia tersedia untuk membantu mereka gitu ya. Internet juga cukup, dan dosen-dosennya mampu meramu pendekatan teknologi dengan interaksi manusiawi gitu ya, yang masuk akal, sehingga ketika mereka keluar kelas setiap harinya mereka tuh terinspirasi dan menemukan aha moment. Nah, guru itu hebat kata neuroscience, dosen itu hebat, orang tua itu hebat kata neuroscience kalau mereka bisa membantu anak-anaknya menemukan, mengkreasikan aha moment, eureka moment. Ini loh yang ternyata ayah saya bilang, oh ini loh yang kemarin Pak Lala bilang, oh ini loh yang kemarin teman saya bilang. Jadi komunitas aha moment itu mungkin yang kita harus bangun gitu. Kita pikirin caranya seperti apa ya. Dan kenapa sih saya kekeh banget ke neuroscience ya? Karena neuroscience itu menegaskan bahwa otak kita itu sifatnya modular gitu, flexible, integrated. Jadi kalau belajar itu kan cenderung kita dididik dengan cara sequential ya, dari grammar dulu, mungkin ke fonologi, ke sinteks, nah gitu. Padahal otak kita itu didesain Allah itu modular gitu, integrated. Seperti apa ya saya gambarannya, seperti kita mau masuk ke ruangan gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada cahaya, kita masuk
Nah, learning itu seperti itu. Kita nggak tahu mau ngapain dulu di sana, nyari switch itu seperti apa. Kita akan pelan-pelan, hati-hati, merasakan. Nah, itulah peranan otak kanan di sana bekerja sangat cepat. Dia mengintegrasikan sesuatu yang holistik dulu gitu kan. Kalau grammar kan sesuatu yang kecil dulu gitu, bukan sesuatu yang holistik dulu gitu ya. Terus pelan-pelan sampai dia nemu. Jadi learning itu seperti itu. Atau misalnya seperti masak itu apa, kita butuh template nggak sih sebenarnya kalau masak? Kita butuh resep, iya, template mungkin iya, tapi kan ketika purung masak gitu kita nggak bisa stick to the recipe, ya kan? Karena aslinya there is no recipe to learning. Aslinya tidak ada recipe for success. Setiap manusia itu berbeda, potensinya berbeda, predictive mekanismenya berbeda. Jadi kita ditantang memang untuk bikin resep sendiri, bikin pendekatan sendiri terhadap segala sesuatu yang kita pelajari. Makanya perspektifnya harus kita banget sebagai learner gitu. Oke. Terus hubungannya dengan itu apa? Misalnya selama ini kan kita kalau ngajar bahasa Inggris kan pendekatan yang kita gunakan adalah imposition based methodology, metodologi berbasis imposition based methodology. Nggak tahu tuh, coba linguistik itu mendekati pengajaran bahasa pendekatannya imposition apa enggak gitu. Karena ciri-cirinya seperti ini yang saya baca dari Profesor Andrew Lyon. Pendekatan imposition ini adalah mengerdilkan pentingnya perbedaan. It trivializes the importance of the recognition of the differences which people bring with them in the process of language learning. Kita harus sadar banget bahwa kita ini berbeda dari satu sama lain. Jadi penyeragaman pendekatan belajar berbahasa menggunakan linguistik itu cenderung imposition sifatnya, ya. Dan itu belajar bahasanya dalam perspektif linguis, bukan perspektifnya si learner gitu. Coba kawan-kawan baca Chandra Raja juga mungkin akan lebih tercerahkan di sana sebelum ke neuroscience. Nah, imposition based model ini kata Profesor Andrew Lyon di papernya akan mengakibatkan homogenisasi. Saya sudah menyinggung juga ya homogenisasi di vlog sebelumnya, di mana saya berhadapan dengan 4 kelas yang berbeda waktu eksperimen. AB itu untuk para high achieving students, kalau C sama D itu untuk low and lowest achieving students. Itu kan homogenisasi gitu ya. Nah, homogenisasi itu sebenarnya hanya menegaskan bahwa learner itu hanya bersifat average gitu. Kan learning itu sifatnya selalu unpredictable. Kita nggak tahu kapan kita nggak tahu setiap orang itu startnya di mana, ya kan? Kita juga nggak tahu ujungnya tuh mereka di mana. Dan kalau kita mendekati learning sebagai proses yang rizomatik, ya artinya proses continue terus, kita bisa menumbuh kembangkan proses information itu dari berbagai cara, berbagai moda, maka homogenisasi itu yang berbasis di imposition based model nggak masuk akal lagi gitu. Jadi kita harus memikirkan cara untuk mendukung diferensiasi, individualisasi, personalisasi pembelajaran bahasa Inggris di Yayan Syekh Nurjati Cirebon gitu ya. Lalu kemarin juga sebagai guru, Pak, saya bisa ngapain dalam konteks inovasi? Wah, banyak sebenarnya ya. Tapi mungkin karena saya tuh berniat memperbaiki perspektif saya berpikir ketika sebelum PhD ini, saya punya pertanyaan yang sangat mendasar untuk saya sebagai guru gitu ya. Orang tua saya guru, dua-duanya guru ya. Mungkin ada darah mereka mengalir deras di saya gitu. Dan pertanyaan ini juga mungkin lebih radikal daripada yang ibu bapak saya percayai. Misalnya saya punya pertanyaan ini, kawan-kawan,
What is the nature of the learning that you wish to impact? Saya ulangi lagi. What is the nature of the learning that you wish to impact? Saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri, kira-kira um, impact yang saya harapkan kepada mahasiswa itu apa gitu. Saya punya definisi, bukan kategori sendiri ya. Impact ngajar saya itu misalnya satu, it involves impacting on the love of learning. Jadi mahasiswa saya itu harus senang belajar dari waktu ke waktu, mau di rumah atau di luar rumah misalnya. Terus yang kedua, inviting students to stay in learning. Jadi mereka tuh kalau learning tuh pengennya lama-lama gitu. Itu kan keren banget. Yang ketiga misalnya, seeing the ways in which students can improve their healthy sense of being. Saya harus menegaskan bahwa mereka harus memiliki healthy sense of being. Menjadi jujur itu penting, disiplin itu sangat penting. Kalau kita nggak ngerti, kita tuh harus nanya ke orang, itu juga penting, gitu ya. Dan healthy sense of being ini harus dijaga dari waktu ke waktu. Makanya kitanya harus memodelkan diri, kita harus menjadi teladan yang penting buat mereka gitu ya. Terus yang keempat, I have to encourage my students to respect for self, bahwa mereka tuh punya sense of respect yang bagus terhadap dirinya. Jadi lalu juga respect terhadap orang lain yang berbeda. Misalnya ada orang yang datang dari kota, dari desa, dari mana, mereka punya respect yang sense of respect yang bagus gitu. Dan ujung-ujungnya mungkin impact pengajaran saya itu harus mengencourage mereka agar mereka mau enhancing achievement dari waktu ke waktu. Ujung-ujungnya adalah mereka harus berprestasi gitu. Di eksperimen saya, kelas C sama kelas D itu dicap sebagai kelas yang paling lemah, ya kan? Pretesnya juga bilang seperti itu. Lalu setelah 15 pertemuan, ternyata dunia berubah 180 derajat, mereka yang jadi pemenang gitu. Dan saya tidak punya keterlibatan apa-apa dalam penilaian paper mereka, karena saya meng-hire ya, saya membayar 3 orang raters untuk assess paper mereka. Dan dalam 15 pertemuan itu saya memang benar-benar menunjukkan kualitas kepemimpinan saya sebagai seorang guru gitu ya, sebagai seorang dosen. Saya harus menjaga diri saya tetap semangat datang ke kelas. Kelas itu misalnya, kelas eksperimen itu dimulai jam 7 pagi, saya datang jam setengah 7 jadi saya harus berangkat dari rumah jam setengah 6, sejam nyetir ya. Saya harus menyiapkan segala macam di sana kan, sarapan sendiri di self access center gitu, sambil nyalain AC, sambil dengerin musik dulu misalnya. Jadi ketika mahasiswa jam 7.20, 7.15 sudah masuk, mereka kan udah seneng ya lihat dosennya ada di dalam kelas gitu, dan mereka lebih semangat gitu. Dan itu bagian dari komitmen saya sebagai researcher, sebagai dosen mereka, sebagai guru mereka. Dan neuroscience bilang bahwa apa yang ditunjukkan guru itu juga akan menjadi bagian penting growth ya, personal growth siswanya. Jadi komitmen itu landasan dari segala sesuatu yang terjadi di kelas. Semakin tinggi komitmen saya, maka insya Allah mereka juga akan berkomitmen tinggi, meskipun ada 1-2 orang yang mengundurkan diri misalnya ya. Dan ayat yang 5 ini kawan-kawan, the nature of learning that I wish to impact on my students itu love of learning, inviting students to stay learning, seeing the ways in which students can improve their healthy sense of being, respect for self, respect for others, lalu enhancing achievement. Saya mendakwahkan itu ke diri saya. Jadi dari waktu ke waktu kita harus mendorong mereka, membantu mereka itu untuk berprestasi dalam setiap stage yang berbeda. Ya mungkin inovasi itu ruangnya banyak yang bisa kita gali, tapi dalam konteks obrolan saya kemarin ya seperti itulah. Inovasi harus dimulai dari diri sendiri. Inovasi itu adalah esensi, adalah perbaikan untuk
memberi kebermanfaatan bagi banyak orang gitu kan. Meskipun banyak yang nggak suka kata inovasi karena di dalamnya ada kata-kata perubahan, karena banyak orang yang nggak mau berubah, apalagi perubahannya radikal ya. Terus juga sebagai guru berinovasi ya, memang yang harus diperbaiki adalah way of thinking. Ya, saya sih harus bilang tidak ada resep khusus buat belajar, tidak ada resep khusus buat jadi guru yang sukses, nggak ada. Kita harus mencoba sekeras mungkin agar kita bisa menemukan ayat-ayat sukses sendiri gitu kan, ayat-ayat belajar yang sukses sendiri gitu. Kita harus membantu diri kita sendiri agar sukses dan mahasiswa juga sukses gitu. Oke, mungkin kawan-kawan, obrolan singkat hari ini saya cukupkan sekian dulu. Saya tunggu kabar-kabar selanjutnya dari kawan-kawan. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar, dan stay blessed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.